Halo guys, selamat kembali lagi. Hari ini kita akan menganalisis laga China 2, Indonesia 1. Indonesia harus pulang dengan rasa kecewa karena sebetulnya mereka yang menguasai arus permainan loh dari menit pertama. Tapi China dengan strateginya yang cukup jitu menarik Indonesia ke depan dan akhirnya menyerang balik. Akhirnya yang bisa membawa 3 poin penuh. Dan ada beberapa hal nih yang kita harus bahas. Pertama-tama nih, formasi awalnya Sintayong. Ya. Ini menurut saya adalah kombinasi antara keminderannya Indonesia, perasaan inferiority complex menghadapi tim-tim yang secara persepsi lebih besar daripada Indonesia. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari realita, Indonesia itu yang menguasai pertandingan. Dan kalau Sintayong itu lebih jeli memprediksi arus permainan, seharusnya dia mengubah formasi awal. Seperti yang kita lihat, China menggunakan formasi 4-3-1-2. Indonesia menggunakan 5-4-1. Kalau dilihat dari formasi awal, yang kelihatan lebih berniat menyerang itu malah China, bukannya Indonesia. Tapi sebetulnya yang memegang peranan penting di laga ini adalah Indonesia. Kenapa Indonesia yang menguasai bola malah menggunakan 5 pemain di belakang? Menurut saya itu adalah keminderannya Sintayong mungkin. Kita nggak usah jauh-jauh lihat bagaimana Indonesia menguasai permainan. Dari statistiknya, ball possession Indonesia 76% dipegang, China memegang 24%. Kebanting jauh, Indonesia jauh lebih menguasai bola. Ketika China udah merebut bola nih, mereka coba keluar dari kepungan bolanya pasti langsung kerebut balik sama Indonesia. Walaupun mereka bisa menguasai ball possession, kalau mereka nggak bisa menciptakan peluang berarti, itu sama aja bohong. Dan di pertandingan kali ini, peluang besar jatuh ke China dengan 2 dan Indonesia hanya 0. Oke. Jadi 76% ball possession tapi cuma 0 peluang besar, itu sama aja bohong, nggak ada artinya. Nah, kita pertama-tama bahas dulu nih yang terjadi pada saat gol pertama. Karena gol pertama itu sangat penting untuk niatnya China. Karena China itu niatnya memang untuk bertahan dan ngincer counter attack. Nah, kalau China udah dapetin 1 gol pertama, ya mereka bisa semakin mundur dan semakin berniat untuk lebih defensif lagi, mematikan semua ruang untuk Indonesia, ya kan? Jadi itu penting banget nih gol pertama. Nah, apa yang terjadi adalah ada sebuah kelengahan, konsentrasi yang terpecah belah, dan juga sebuah arogansi dari lini belakangnya Indonesia. Shane Patinama nih yang kelihatannya udah mengendalikan situasi, kelihatannya mau membiarkan bola keluar dari lapangan, tapi nggak boleh lengah. Karena yang kelihatan lebih agresif ini malah pemain China-nya. Pemain China-nya tuh lebih agresif jauh. Mereka yang lebih berniat untuk mendapatkan bola. Sedangkan si Shane Patinama ini seperti berharap-harap bolanya itu keluar. Seharusnya dia lebih main dorong gitu loh. Supaya bolanya benar-benar dipastiin keluar. Soalnya kalau si China-nya ini bisa nyodok lagi, ini pemain, lihat aja dari body language-nya ya. Dari Hilgers, Choaon, Asnawi, dan juga Verdong, mereka nggak siap gitu loh. Mereka udah yakin si Patinama ini biarinin bolanya keluar. Dan akhirnya pemain China ini malah bisa nyodok dan bola jatuh, tapi respon dari Indonesia itu udah terlalu telat. Akhirnya itu gol pertama yang terjadi. Dan dari sejak itu niatnya China semakin jelas. Mereka akan semakin parkir base. Nah, ini setelah gol pertama. China lebih merapat ke tengah, mencoba untuk menutup ruang di jalur tengah. Formasinya 4, 3, 1, 2. Merapat ke tengah, nggak ada ruang sama sekali buat pemain Indonesia. Untuk melawan formasi seperti ini, Indonesia butuh pemain dengan keterampilan lebih di area-area sempit. Tapi sayangnya Indonesia ketika melewati jalur tengah seperti ini, mereka seperti kehilangan akal bagaimana bisa nembus pertahanan rapatnya China tersebut.
Jadi jalan lain bagi Indonesia, sebetulnya jalan yang cukup tepat adalah untuk melebar. Antara itu ke kiri dan juga ke kanan. Karena Indonesia memiliki pemain seperti Choa On, Ivar Jenner, Tom Hei yang memiliki eksekusi umpan lambung yang cukup akurat. Karena ketika ini berhasil dilakukan, karena formasi China yang merapat ke tengah seperti ini, banyak sekali ruang untuk pemain-pemain sayap Indonesia. Bola dari si Choa On ini nyampe nih ke kakinya si Asnawi. Dan bisa lihat kan seberapa besar ruang yang diberikan ke Asnawi. Nah, sekali lagi ini keminderan dari formasinya Indonesia. Karena Indonesia itu menggunakan 5 pemain di belakang alias 2 wingback. Nah, nggak ada pemain sayap alami yang bisa duel 1 lawan 1 lawan backnya China. Begitu. Dan akhirnya ya ketika bola ini udah nyampe ke sayap, nggak ada pemain yang bisa memberikan dampak berarti. Begitu. Sebetulnya nih si Witan Sulaiman dan Asnawi udah berkombinasi dengan operan 1-2-nya. Asnawi bisa masuk ke area genting. Kalau ada sayap alami di posisi seperti ini yang ditepati oleh Asnawi, dia harusnya bisa lebih berpikir jernih, lebih tenang di situasi seperti ini. Karena Indonesia pemainnya ini udah dijaga. Ya. Ragnar Oratmangun, Strauk, Patinama semua dijaga. Mau ngoper ke siapapun ini bolanya juga udah nggak ada apa-apanya, ya kan. Sedangkan kalau dia berpikir jernih, melihat situasinya lebih jelas, ini ada ruang yang besar di mana si Asnawi bisa kesini, bisa giring bolanya dulu untuk kasih waktu lebih buat 3 pemain di sampingnya itu untuk bisa langsung kasih pergerakan menyodok ke kotak penalti. Tapi si Asnawi itu terlalu gegabah, terlalu buru-buru, dia akhirnya coba kasih umpan ke sini. Ya, nggak tahu ini umpan atau tembakan atau mungkin hibrid dua-duanya sekaligus, tapi istilahnya Asnawi ini terlalu buru-buru, pikirannya kurang jernih. Sedangkan kalau si Sintayong ini pakai sayap alami, ini pastinya lebih bisa mengetahui situasi yang tepat, yaitu bisa giring bolanya dulu gitu. Dan Indonesia terus-terusan menekan dan China mengincar counter attack itu udah jelas. Nah, sebetulnya walaupun China itu mau coba counter attack, Indonesia pressingnya udah cukup bagus kok. Ketika bola ada di sisi kiri, mereka juga fokusnya di kiri, pressingnya cakep gitu. Seringkali China itu nggak berkutik dengan high pressingnya Indonesia. Tapi ada sebuah kelengahan lagi nih dari Indonesia ya. Dari 2 pivotnya, Choa On dan Ivar Jenner. Seharusnya di posisi seperti ini ada jalur operan ke tengah yang terbuka ya. Jadi sebetulnya udah bener, Choa On sama si Ivar Jenner ini udah coba nutupin pemain China tersebut. Tapi yang seharusnya dia lakukan nggak cuma nutupin aja, tapi dia bisa melakukan pergerakan melingkar untuk bisa nutupin pemain ini dan juga menutupin jalur operannya. Jenner juga seharusnya lebih menutup jalur operannya. Karena kalau nggak ditutup ya ini jalur operannya terbentang luas. Dan juga Hilgers, ini juga harus fokus nih. Hilgers yang seharusnya jadi pemain andalan Indonesia agak sedikit molor. Seharusnya dia ada di posisi sebelahnya untuk bisa nutup pergerakan si Chang Yuning. Tapi molor, ya akhirnya dia lolos. Akhirnya ya gol kedua buat China. Dan dari situasi seperti itu susah buat jalan baliknya Indonesia. Oke guys, jadi kira-kira begitulah analisis kekalahan Indonesia di tangan China. Sebetulnya ada banyak perpaduan antara keminderan Sintayong yang menggunakan 5 pemain di belakang dan juga keterampilan pemain individunya Indonesia di posisi sayap. Pokoknya ada banyak faktor deh di kekalahan Indonesia seperti ini dan mereka harus menerima kenyataan pahit. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy dengan video ini, seperti biasa langsung klik like dan subscribe, oke? Untuk satu penonton langsung kasih like. Dan juga jangan lupa kasih komen di bawah menurut kalian apa sih yang kurang dari permainannya Indonesia kemarin itu. Kasih komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.